Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk kelas 11 TI ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, nikmat apapun ya. Kalau misalkan sedang merasa kesulitan atau galau ya, ataupun sedang ada masalah ya, semoga Sang Pencipta mempermudahkan permasalahan kalian ya. Oke, hari ini atau minggu ini Bapak akan mereview materi bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Baru minggu depan kita akan adakan pemberian kisi-kisi PKN penilaian akhir semester ya, minggu depan ya. Yang PKL tetap juga ikut ujian dan tetap ikut melaksanakan tugas akhir ya, tugas akhirnya ya. Jadi yang belum Bapak lihat sampai dengan sekarang masih baru ada 1 orang yang baru mengumpulkan. Semoga nanti di awal Desember kalian sudah bisa mengumpulkan tugas akhir PKN ya. Tujuannya untuk menanggulangi atau ya, mengantisipasi jika nilai kalian di bawah KKM ya. Jadi nanti PPKN tidak ada remedial ya. Oke, ini kita mulai aja reviewnya. Maaf ya kebusikan, ada yang lagi bangun soalnya. Jadi ada suara gerindra ya. Oke, ini materi bab pertama PPKN itu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ya. Ada yang konsepnya, lalu ada kasus pelanggarannya, lalu ada penegakan hak asasi manusia ya. Di sini di bab pertama kalian jangan lupa mempelajari yang namanya dasar hukum hak asasi manusia, yaitu yang ada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Lalu kalau di dalam Undang-Undang Dasar ya, di Undang-Undang Dasar ya, di sini nggak ada ya, dari pasal 28 sampai dengan pasal 34 ya. Itu kalau di Undang-Undang Dasar. Kalau di Pancasila berarti dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima ya. Jadi ya, itu dasar hukumnya ya. Undang-undangnya ada, Pancasilanya ada, Undang-Undang Dasarnya pun juga ada. Itu jangan kalian lupa. Ini sangat penting untuk kalian ketahui ya. Lalu di sini ada makna hak asasi manusia ya. Makna hak asasi manusia itu diberikan sejak kita dalam rahim atau sejak dalam kandungan ibu kita. Sejak kapan? Yaitu sejak jabang bayi di dalam kandungan ibu sudah diberikan nyawa ya, atau ditiupkan ruhnya ya. Jadi ketika itu tidak boleh yang namanya manusia melakukan tindakan aborsi ya. Walaupun bentuk apapun aborsi di negara kita dipidanakan atau tidak bisa dianggap sebagai hal yang wajar ya. Itu ya. Jadi kalau ada istilah apa itu HAM, berarti ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita ya, itu ya. Nah, itu mengenai HAM. Lalu jangan lupa kalian pelajari jenis-jenis pelanggaran HAM ya. Apakah ada yang ringan, apakah ada yang berat ya. Kalau yang berat, intinya kalau pelanggaran HAM berat adalah yang menghilangkan nyawa seseorang ya, itu yang berat.
Kalau yang ringan ya biasanya adalah mencuri, tapi itu juga tetap akan ada yang namanya KUHP, tindakan hukum pidananya, mencuri sekian-sekian atau menjamret ataupun merampok ya, sama aja tindakan mengambil hak seseorang ya. Jadi yang paling berat adalah yang menghilangkan nyawa seseorang. Itu ya. Lalu pelanggaran-pelanggaran HAM ya di Indonesia dan di internasional jangan lupa dipelajari ya. Pelanggaran HAM Indonesia seperti kasus Munir, Marsina, Tanjung Priuk ya. Masih banyak lagi lainnya ya yang sudah kalian pelajari di bab pertama. Lalu yang pelanggaran HAM internasional ada yang namanya kasus apartheid atau kasus diskriminasi ras yang ada di Afrika Selatan. Seluruh bangsa yang berkulit hitam di Afrika Selatan ketika itu di bumi hanguskan atau dihapuskan jejaknya. Iya, kayak lagu Peter Pan ya, menghapus jejakmu. Ya, itu ya. Itu yang internasional, itu yang Indonesia. Sedangkan yang penegakan hak asasi manusia, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM atau menjunjung tinggi nilai HAM adalah dengan dibentuknya Komnas HAM. Iya, Komnas HAM. Ada yang Komnas Anak, yang ada yang Komnas HAM, beda ya. Ya. Ada yang KPAI ya, ada yang Komnas HAM. Nah, itu ya salah satunya. Salah satu upaya penegakan hak asasi manusia. Lalu ada yang namanya pengadilan ad hoc ya. Lalu ada pengadilan yang berhubungan dengan hak asasi manusia ya. Kalau internasional ada yang namanya Mahkamah Internasional, ada yang namanya PBB ya. Kalau ada sebuah negara yang merasa dijajah oleh bangsa lain atau negara lain, mereka berhak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Internasional dengan mengatasnamakan perdamaian abadi ya. Karena yang namanya penjajahan, bentuk penindasan itu merupakan salah satu pelanggaran HAM berat ya. Oke, itu dari bab 1. Nah, sekarang yang bab 2-nya, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oke. Nah, di sini ya. Di bab 2 kalian disuguhkan dengan apa itu demokrasi, apa itu Pancasila, lalu bagaimana perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan Indonesia sampai dengan reformasi atau saat ini. Ya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui bahwa istilah demokrasi itu sudah lama ada, bukan ketika di abad 19 ataupun abad 20 apalagi abad 21 ya. Sudah ada pemikiran demokrasi itu cocoknya hanya digunakan oleh negara kota ya atau state. Demos ya. Nah, apa itu demos, apa itu kratein, jangan lupa dipelajari singkatan-singkatannya ya. Karena demokrasi ini akan berjalan baik menurut Plato ataupun para filsuf yang lainnya ya, seperti Socrates ataupun Aristoteles ya, akan bisa dilaksanakan dengan baik hanya dalam wilayah yang berbentuk kota saja ya, atau tidak luas ya. Tapi kan di negara kita ini luas kekuasaannya. Iya, tetapi kan di dalam kota ataupun di dalam daerah kita ada yang namanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan wali kota atau bupati atau gubernur. Ya, sama aja. Semoga demokrasi di negara kita ini ya bisa mencapai titik puncaknya ya, menjadi manusia Indonesia yang bijak dalam berdemokrasi. Jangan banyak penyimpangan dalam hal demokrasi ya. Nah, di sini ya, salah satu presiden Amerika yang memperkenalkan demokrasinya di Amerika yaitu Abraham Lincoln. Tapi dalam akhir hayatnya Abraham ini ditembak
bukan ditembak ya, tapi ya pokoknya dibunuh ataupun ditembak lah ya, atau oleh siapa, oleh para rivalnya atau para yang tidak suka dengan Abraham Lincoln ini ya. Oke, di sini ya, trias politika Indonesia berbeda dengan trias politika di negara-negara lain yang menganut trias politika ya. Trias politika Indonesia menganut yang namanya pembagian kekuasaan ya. Pembagian ya, kekuasaan ya, bukan pemisahan kekuasaan. Jadi di dalam negara Indonesia itu mengenal yang namanya konsep check and balance ya, asas keseimbangan. Tidak ada lembaga negara satu dengan lembaga negara lainnya yang bisa saling tinggi ataupun paling mempengaruhi ataupun yang paling wah lah atau yang paling super power. Enggak, semuanya seimbang, satu sama lain saling mengontrol dan saling mengawasi ya. Ada legislatif, ada eksekutif, ya ada yudikatif. Jangan lupa ya, trias politika berarti tiga ya, tiga pembagian kekuasaan ya. Oke ya, jadi jangan lupa dipelajari apa itu demokrasi, apa itu Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti segala kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan kepada nilai-nilai yang ada pada sila pertama sampai dengan sila yang kelima ya. Itu ya, jangan lupa. Nanti kalian lupa lagi ya. Lalu di sini ya, di dalam bab 2 kalian juga mempelajari perjalanan demokrasi Indonesia dari tahun 1945, lalu kedatangan Inggris dengan Belandanya, lalu sampai era reformasi atau tahun 98 ya, sampai dengan sekarang ya. Ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang PPKI yang pertama, lalu datangnya Belanda datangnya Inggris yang memboncengi Belanda, kita sempat berubah menjadi negara yang berbentuk serikat atau Undang-Undang Dasar yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat ya, tahun 1949 ya. Lalu merasa rakyat tidak menginginkan adanya perpecahan ataupun pembagian kekuasaan oleh Belanda yang disebut sebagai boneka Belanda atau BFO ya. Maka para pendiri bangsa kita atau bapak proklamator ataupun para aktivis ataupun para tokoh bangsa ya, dengan gigihnya ya melakukan sebuah diplomasi dengan bantuan negara lain untuk menengahi bahwa Indonesia tetap akan berbentuk negara kesatuan, tidak berbentuk negara serikat ya. Oleh karena itu berubah ya undang-undang dasarnya, peralihan ya, yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1950 ya. Itu terjadi yang namanya konferensi sebelum ini ya, Linggarjati, Lumroyom, Renville, sampai yang terakhir adalah KMB. Kebalik ya, Bapak lupa tahunnya ya. Itu ya. Lalu dari UUDS 1950 keluar yang namanya dekret presiden bahwa kita balik lagi ke konstitusi yang pertama dan negara bukan serikat ya, tapi ke negara kesatuan ya. Itu nanti kalian bisa cari tahu di buku paket elektronik atau BSE yang sudah Bapak bagikan di Classroom ataupun di Edmodo ya. Itu bab 2. Oke. Nah, sekarang yang bab 3-nya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia ya. Di sini Bapak hanya baru menjelaskan poin A dan B. Yang A ya, yang A dan B, yang C belum ini ya. Sama yang ini pembagian hukum ya. Oke.
Nah, ini ya. Pengadilan negeri ya, di sini ya tempatnya untuk memutuskan segala sesuatu perkara, mau pidana mau perdata semuanya ada di pengadilan ya. Boleh kalian buka lagi bagaimana proses pengadilan yang ada di Indonesia yang sudah Bapak share di Edmodo ataupun di YouTube Bapak. Ada yang namanya perangkat di dalam persidangan ya, ada hakim, ada pengacara, ada terdakwa, bukan terdakwa tapi tersangkanya, lalu ada jaksanya, ada pihak kepolisian juga, ada pihak dari wartawan juga, ada pihak dari keluarga korban ataupun keluarga pelaku ya. Bagaimana prosesnya ya, bisa kalian buka di pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Oke, mengenai hukum di Indonesia ya, hukum dasar negara kita yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Bentar ya, yang paling tertinggi ya, jangan kebalik ini ya. Lalu di bawahnya ada undang-undang. Nah, ada undang-undang ya. Lalu di bawah yang paling bawah adalah peraturan daerah ya. Itu harus kalian tahu ya. Yang paling bawah ya. Yang paling pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah undang-undang dasar, yang kedua adalah undang-undang, yang paling bawah adalah peraturan daerah ya. Jangan lupa dicari ya sistematika hukum Indonesia. Dari pertama adalah Pancasila, lalu undang-undang dasar, lalu undang-undang, sampai yang paling bawah adalah peraturan daerah ya. Jangan lupa dipelajari ya. Lalu nah di sini ya, ini pembagian yang Bapak belum jelaskan kepada kalian mengenai pembagian hukum di Indonesia ya. Ada yang berdasarkan sumbernya, ada undang-undang ya, ada kebiasaan atau konvensi, traktat atau traktat adalah perjanjian, lalu jurisprudensi ya, itu menurut sumbernya. Kebiasaan, hukum kebiasaan atau istilahnya konvensi adalah contohnya ya, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus ya. Itu merupakan sebuah kebiasaan yang diulang-ulang setiap tahunnya di negara Indonesia dan menjadi sebuah kebiasaan ataupun protokol yang wajib dilaksanakan ya. Lalu traktat atau istilahnya perjanjian ya. Traktat itu berarti yang mengikat antara kedua belah pihak ataupun secara multi atau banyak ya. Ada yang bersifat bilateral, hanya dua negara saja, ada yang bersifat banyak negara atau multilateral. Misalkan ini bilateral ya, perjanjian antara Jepang dengan Indonesia dalam hal produk otomotif, yaitu dalam hal Astra Daihatsu, itu hanya yang mengikat antara Indonesia saja, antara Indonesia dengan Jepang, bukan Singapura ataupun Cina yang lainnya ya. Kalau yang multilateral, perjanjian traktat multilateral itu adalah yang mengikat banyak negara, misalkan OPEC. OPEC termasuk Indonesia ya, Indonesia ikutan di dalam sana OPEC, lalu Turki, lalu ada negara-negara Arab lainnya. Itu kan banyak negara ya, berarti yang mengikat antara harga minyak di dalam organisasi OPEC itu berarti harus mengikutinya, tidak boleh memiliki harga minyak sendiri, harus mengikuti perjanjian yang sudah dibuat oleh negara tersebut ya. Lalu yang jurisprudensi ya adalah keputusan hakim terdahulu. Jadi keputusan hakim yang terdahulu dipakai oleh hakim yang sekarang dengan kasus perkara yang sama, bukan yang beda ya. Misalkan tahun lalu ada hakim memutuskan bebas bagi nenek-nenek yang mencuri buah semangka tetangganya
lalu dilaporkan oleh tetangganya, lalu diperkarakan di pengadilan, maka hakim membebaskan. Itu tahun lalu ya. Nah, tahun ini tahun 2020 terulang lagi kasus seperti itu. Kakek-kakek mencuri ayam tetangganya lalu diproses di pengadilan, maka hakim menggunakan keputusan hakim terdahulu, yaitu yang sama perkaranya, dengan hasil membebaskan juga ya kakek tersebut ya. Itu ya gampangnya seperti itu ya. Nah, sini kalian bisa pahami ya, nanti dibuka halaman 80 sampai 82 kalau nggak salah di dalam buku PKN paket elektronik ataupun yang lainnya ya, atau buku paket yang diberikan oleh sekolah kalau diberikan ya. Kalau tidak, buka aja BSE-nya ya. Ini ya hukum tempat berlakunya, ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat internasional ya. Oke, nanti kalian pelajari sendiri-sendiri di rumah mengenai pembagian hukum yang ada di Indonesia. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di @modo ataupun pesan ataupun WhatsApp Bapak aja ya. Kalaupun pengen bertanya ataupun diajarkan sesuatu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi itu review materi yang Bapak sampaikan untuk minggu ini ya. Semoga kalian nanti minggu depan Bapak berikan kisi-kisinya, kalian bisa pelajari. Jangan lupa ya. Jangan lupa kalian buat tugas atau mengumpulkan tugas ya. Buat tugas dan mengumpulkan tugas paling lambat adalah di awal bulan Desember atau sebelum penilaian akhir semester utama ya. Untuk yang PKL juga harus mengerjakan ya. Untuk yang PKL juga harus mengerjakan ya. Ini wajib ya hukumnya. Bukan wajib ya, kalau misalkan dikerjakan ya berarti kalian menjaga amanah yang sudah diberikan oleh guru kalian. Berarti kan dapat pahala ya, hitungannya dapat pahala ya. Ya jadi gitu ya. Jangan lupa dipelajari ya review yang Bapak sampaikan kepada kalian. Yang PKL tetap semangat, yang belum PKL juga jangan bersedih ya. Tunggu tahun depan, insya Allah pandemi ini cepat selesai, jadi Bapak bisa masuk ke kelas kalian ya, menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun moralitas kalian, sehingga kalian sebagai generasi muda bangsa Indonesia bisa menciptakan ataupun mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045 atau Indonesia emas di tahun 2045 ya. Oke, sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Semoga pandemi ini cepat selesai, kalian bisa sekolah, bisa beraktivitas dengan normal kembali ya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya ya, tugas akhirnya, dan ditonton reviewnya supaya kalian tidak lupa untuk belajar ketika PAS nanti. Oke ya. Sekian, terima kasih ya.